Film ini dibuka dengan suasana mencekam pada tengah malam, di sebuah rumah yang tampak sunyi. Seorang pengasuh terlihat sedang menjaga dua anak kecil bernama Ricky dan Megan. Dengan lembut, ia menyuruh mereka untuk segera tidur. Awalnya, segalanya tampak normal, tidak ada tanda-tanda aneh sedikit pun. Namun, ketenangan itu hancur seketika ketika pengasuh mendengar suara keras dari arah kamar anak-anak. Dengan perasaan was-was, ia perlahan membuka pintu dan memeriksa ke dalam. Anehnya, tidak ada apa-apa di sana. Tapi justru di saat itu juga, sebuah sosok misterius muncul dari kegelapan dan langsung menusuknya hingga tewas. Beberapa puluh tahun kemudian, cerita berpindah ke dalam sebuah restoran di kota kecil. Terlihat dua orang pria sedang menikmati makan siang sambil mengobrol. Dari percakapan mereka, diketahui bahwa mereka sedang berencana meninggalkan kota itu secepatnya. Tak lama, 4 remaja dari luar kota masuk ke restoran itu. Mereka adalah Mike, Brad, Sarah, dan Jill. Dari obrolan ringan, terungkap bahwa mereka sedang menuju ke sebuah konser musik di kota Columbus. Kebetulan sekali, di restoran itu ada seorang serif yang ramah. Ia pun menawarkan bantuan dengan memberikan rute jalan pintas agar mereka bisa cepat sampai ke tujuan. Dengan semangat dan penuh tawa, keempat remaja itu melanjutkan perjalanan, mengandalkan arah yang diberikan oleh sang serif. Awalnya, perjalanan berjalan lancar, tidak ada halangan berarti. Namun, malapetaka mulai terasa ketika Jill menyadari bahwa ponselnya tertinggal di restoran. Panik dan bingung, Sarah pun mencoba menelpon nomor Jill. Untung saja, teleponnya diangkat oleh seseorang. Orang itu berkata bahwa mereka tak perlu repot-repot kembali, karena ia sudah menunggu di sebuah kota kecil yang searah dengan perjalanan mereka. Namun, begitu mereka tiba, ada sesuatu yang janggal. Kota itu tampak mati, jalanan kosong, rumah-rumah terbengkalai, tidak terlihat satupun penduduk. Pertemuan di tempat seperti ini jelas terasa aneh, bahkan mencurigakan. This guy's gotta show up. Just sit by the gazebo. That's a good idea. Thought he was going places. How much did you smoke that night? Need to relax. I cannot believe I left my damn... Di sisi lain, dua pria tadi juga terlihat kebingungan. Mereka tahu tidak ada jalan pintas selain melewati kota Clinton, kota yang penuh misteri. Tanpa sadar, langkah mereka ternyata sudah diawasi oleh seseorang yang mengintai dari belakang. Sementara itu, Jill akhirnya pasrah dengan ponselnya yang hilang, dan mengajak teman-temannya segera pergi dari kota mati ini. Tetapi keadaan semakin buruk ketika mobil mereka tiba-tiba mogok di tengah jalan. Mereka mencoba berteriak minta tolong, namun sia-sia. Parahnya lagi, ponsel mereka semua tidak mendapatkan sinyal. Saat suasana semakin mencekam, Jill tiba-tiba melihat sosok aneh di kejauhan. Seorang badut menyeramkan berdiri menatap mereka. Tepat ketika ketakutan mulai memuncak, sebuah mobil tiba-tiba melintas. Untung saja, itu adalah mobil dari dua pria tadi. Mereka mengenali para remaja itu dan segera menawarkan tumpangan. Namun malang, dari belakang mobil ternyata sudah ada badut lain yang diam-diam ikut naik. Salah seorang pria tadi langsung menjadi korban. Tubuhnya dilumpuhkan, tak berdaya, dan menjadi sasaran permainan sadis. Tak lama, muncul lagi badut kurus yang penuh kegilaan. Dengan bengis, ia menyiramkan bensin ke tubuh korban yang sudah terkapar, lalu membakarnya hidup-hidup. Panik, Mike, Brad, Sarah, Jill, dan satu pria yang masih selamat berlari sekuat tenaga. Nafas mereka terengah, jantung berdebar tak karuan. Mereka tak tahu harus lari ke arah mana, karena tidak ada satupun dari mereka yang mengenali wilayah ini. Dari balik kegelapan, badut botak mengintai, langkahnya pelan namun penuh ancaman. Untungnya, badut itu tidak menyadari keberadaan mereka. Mereka pun terus berlari mencari perlindungan. Hingga akhirnya, mereka menemukan sebuah mobil tua. Dalam keadaan panik, mereka mencoba masuk untuk berlindung. Namun naas, Jill yang berada paling belakang tiba-tiba lenyap. Ia diculik tanpa sempat disadari teman-temannya. Saat mereka mencari Jill, yang muncul bukan dirinya lagi, melainkan sosok badut rapi yang mengerikan, lengkap dengan linggis di tangannya.
Kini mereka sadar, mimpi buruk baru saja dimulai. Dengan terpaksa, mereka bersembunyi di mobil rusak itu. Namun, para badut segera mengepung mereka. Kaca-kaca mobil dihantam satu persatu, suara pecahannya menambah kepanikan. Tepat saat harapan hampir hilang, seorang kakek misterius muncul entah dari mana. Dengan cepat, ia membuka pintu dan mengajak mereka lari melalui jalan tersembunyi. Mike, come on, let's go! Mike, come on! Come on! Mereka mengikuti kakek itu hingga tiba di sebuah markas rahasia. Rupanya, kakek ini dulunya adalah warga kota itu, dan kini hidup bersembunyi karena polisi sama sekali tidak pernah datang untuk membantu. Namun, belum sempat mereka bernapas lega, suara gaduh terdengar dari pintu masuk. Pintu itu digedor keras, seolah ada yang berusaha masuk. Panik, kakek itu segera menyuruh mereka kabur lewat pintu belakang. Namun si pria yang ikut melarikan diri justru berhasil ditarik kembali ke dalam ruangan. Di sanalah, ia harus berhadapan dengan badut rapi yang menenteng linggis. Dalam sekejap, satu ayunan keras menghantam wajahnya. Mulutnya robek, darah mengucur deras, dan nyawanya melayang seketika. Di titik inilah, teror semakin nyata, dan jalan keluar makin mustahil untuk ditemukan. Di luar markas rahasia, situasi makin kacau. Dari kejauhan, sosok badut kurus perlahan muncul, langkahnya menyeramkan, mata kosong menatap tajam. Ia berjalan menghampiri mereka yang panik di dalam. Ketakutan membuat kelompok itu terpecah. Brad berlari bersama Sarah, sementara Mike berusaha kabur bersama sang kakek tua. Namun malangnya, Brad dan Sarah justru harus menghadapi ancaman lebih besar. Badut berpakaian rapi, yang sejak tadi sudah mengintai, ternyata jauh lebih licik dibanding komplotannya. Brad terpaksa merangkak bersembunyi di bawah kawat besi berkarat, sedangkan Sarah kebingungan, tak tahu harus berbuat apa. Dengan cepat, badut rapi itu berhasil menangkap Sarah. Ia menyeret gadis itu dengan kasar, lalu membawanya ke atap sebuah gedung tua. Di sana, ia bersiap melempar Sarah dari ketinggian. Jeritan Sarah menggema, namun tepat di detik-detik terakhir, Brad berhasil muncul dan menolongnya. Dengan penuh amarah, Brad merebut linggis milik badut itu, dan melampiaskan semua rasa takutnya. Badut rapi itu pun dihantam tanpa ampun, tubuhnya tak lagi bergerak. Tak lama, Mike dan kakek berhasil menyusul mereka. Dalam kondisi kacau itu, Brad justru menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dari kantong si badut rapi, ia menemukan ponsel milik Jill. Tak hanya itu, di lengan badut itu juga terdapat tato yang familiar. Brad teringat jelas, pria ini adalah orang yang mereka temui siang tadi di restoran. Dialah yang mengambil ponsel Jill dan menjebak mereka untuk masuk ke kota mati ini. Kakek itu, dengan wajah muram, hanya menyarankan agar mereka segera kabur. Ia memberikan catatan arah jalan yang selama ini ia simpan. Namun ia sendiri memilih tidak ikut melanjutkan perjalanan. Usianya sudah renta, dan ia sadar tidak akan bisa terus berlari. Walaupun begitu, keberadaannya jelas sangat berarti, karena sudah menolong mereka sampai sejauh ini. Sementara itu, Jill ternyata masih hidup. Ia disekap di sebuah ruangan gelap bersama para badut. Tak hanya itu, di kota itu juga ada badut perempuan, yang dengan kegilaan tersendiri suka mendandani korban wanita seperti boneka hidup. Jill tak berdaya, hanya bisa menangis ketakutan saat wajahnya dipoles oleh tangan kejam itu. Namun penderitaan Jill tak berhenti di situ. Sarah dan Mike yang tadi sempat lolos ternyata juga berhasil ditangkap kembali. Kini ketiganya, Jill, Sarah, dan Mike, disatukan dalam ruang penyekapan. Awalnya, tampak mustahil bagaimana si badut bisa menyeret dua orang sekaligus. Tapi ternyata, jumlah mereka lebih banyak dari yang diduga. Ada badut-badut lain, dengan wajah bengis dan senyum penuh kegilaan. Dan lebih mengejutkan lagi, semua ini didukung oleh Sheriff, orang yang sebelumnya mereka anggap baik hati. Sheriff itu ternyata dalang utama,
dan dialah alasan mengapa polisi tak pernah datang menolong. Selama bertahun-tahun, semua pembantaian di kota ini ditutupi olehnya. Let me go! Get me out of this chair! What? Shut up! God damn it! Shut up! Ritual kematian pun dimulai. Para badut hendak mengeksekusi korban-korbannya sebelum pagi tiba. Jill sudah bersiap menjadi korban pertama. Ia berteriak histeris, namun hanya menjadi hiburan bagi para badut. Setelah itu, giliran Sarah dan Mike yang menjerit minta tolong. Namun di luar dugaan, Sheriff yang melihat kelakuan badut itu tiba-tiba kehilangan kesabaran. Ia marah kepada para badut karena bosan harus terus menutupi jejak pembunuhan mereka. Suasana pun berubah panas. Bukannya tunduk, para badut justru murka. Tanpa ragu, Sheriff itu ditusuk berkali-kali hingga meninggal dunia. Di saat itulah, Brad akhirnya tiba. Ia menemukan tempat penyekapan dan langsung berusaha menyelamatkan Sarah dan Mike. Namun situasi makin sulit, Mike dalam kondisi parah, kedua tangannya tertancap paku di kursi. Sambil menahan sakit luar biasa, Mike justru berhasil membalikkan keadaan. Kesempatan itu tidak disia-siakan, mereka bertiga segera melarikan diri. Beruntung, di luar sudah ada sebuah mobil yang digunakan para badut, dan mereka pun berebut untuk menguasainya. Pertarungan memuncak ketika Mike harus berhadapan langsung dengan si badut botak. Keduanya saling hantam, hingga akhirnya pertarungan itu berakhir tragis. Mike dan badut botak sama-sama meninggal, saling menewaskan satu sama lain. Berbeda halnya dengan Brad maupun Sarah, yang berhasil menghindar dari si badut kurus, dan mereka pun juga berhasil keluar dari kota terkutuk itu. Pada akhirnya, tersisalah dua orang badut yang merupakan kakak beradik yaitu Ricky dan Megan, anak kecil yang dulu sempat kita lihat di awal film. Kini, mereka telah berubah sepenuhnya menjadi monster dengan wajah badut yang menyeramkan. Kadang, yang terlihat ramah justru menyimpan niat paling gelap. Kota sepi, badut mengerikan, hingga Sheriff yang ternyata dalang utama, semua hanya mengingatkan kita bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah siapapun. Jadi, selalu waspada karena kita tidak pernah tahu siapa monster yang sedang tersenyum di depan kita. Saya Rumi pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.